كبسمة في ظل ظليل مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rasni Saputri, NPM 20-2046 dari kelas manajemen 01. Dan di sini saya ditemani oleh kedua rekan saya. Yang pertama Novia Nur Aziza, NPM 20-2014, dan yang kedua Andita Putri Pradani, NPM 20-2045. Di sini kami akan membahas mengenai sumber kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ilmu. Kata ilmu secara etimologi berarti tahu atau pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu dan skein dari bahasa Latin skill. Skein artinya to know. Ensiklopedia Indonesia memberi pengertian ilmu sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode tertentu. Dari berbagai definisi di atas, kiranya dapat kita pahami bahwa ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematis berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang kemudian dihubungkan berdasarkan pemikiran yang cermat dan teliti dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan metode. Selanjutnya, objek dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Jadi, objek ilmu pengetahuan ada dua. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Pada umumnya, objek atau lapangan ilmu pengetahuan itu adalah alam dan manusia. Dalam membahas objek tertentu, misalnya dalam mempelajari tingkah laku manusia dengan berbagai aspeknya, maka ditinjau dari berbagai sudut pandang yang disebut objek material dan objek formal. Objek material adalah objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan. Objek formal ialah jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Rondal sebagai berikut. Yang pertama, hasil ilmu sifatnya akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidiki manusia. Yang ketiga, ilmu itu objektif. Objektif artinya ilmu pengetahuan harus bersifat objektif. Maksudnya adalah semua pernyataan yang dikemukakan harus bersifat jujur, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, mengandung data dan informasi yang akurat, bebas dari prasangka, tidak menimbulkan kesenjangan dan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi orang per orang. Yang selanjutnya, yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hasojo. Beliau mengutip pendapat Ralph Ross dan Ernest van de Haag bahwa ciri-ciri umum ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ilmu itu rasional. Jadi, artinya di sini ilmu pengetahuan harus bersifat rasional. Artinya, ilmu tersebut harus mempunyai sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan pada logika atau penalaran. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa ilmu itu bersifat empiris. Artinya di sini, ilmu pengetahuan harus bersifat empiris. Artinya, kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia.
Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Yang ketiga, beliau mengungkapkan bahwa ilmu itu harus bersifat umum. Ilmu pengetahuan harus bersifat universal atau umum. Maksudnya adalah kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan harus berlaku secara umum dan diterima di semua institusi pendidikan. Sifat universal ini selain bertujuan untuk mempermudah dalam pembelajaran juga agar tercipta suatu keseragaman. Yang terakhir, beliau mengungkapkan bahwa ilmu itu bersifat akumulatif. Ilmu dapat memungkinkan adanya kemajuan dan pengetahuan sebab beberapa sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh ilmu. Bersifat akumulatif artinya ilmu adalah milik bersama. Hasil daripada ilmu yang telah lalu dapat digunakan untuk menyelidiki atau dasar teori bagi penemuan ilmu yang baru. Ciri-ciri ilmu pengetahuan lainnya ialah bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif atau nisbi, atau mempunyai keterbatasan. Artinya, tidak semua masalah dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya, klasifikasi ilmu. Pembagian ilmu pengetahuan ini tergantung dari cara dan tempat ahli itu meninjaunya. Menurut pembagian klasik, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, natural science atau kelompok ilmu-ilmu alam. Yang kedua, social science atau kelompok ilmu-ilmu sosial. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961 di Indonesia, ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu agama, terdiri dari ilmu agama dan ilmu jiwa. Yang kedua, ilmu kebudayaan, terdiri dari ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ketatanegaraan, dan ketataniagaan. Yang ketiga, ilmu ekstata dan teknik, terdiri dari ilmu hayat, kedokteran, farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu pertanian, ilmu pasti alam, teknik, ilmu geografi, dan ilmu geologi. Menurut Dr. C.A. Van Pourson, pembagian ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan kemanusiaan. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan hayat. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan logik deduktif. Berbeda dengan ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun, mereka mengklasifikasikan ilmu menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tanzilah, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan akal manusia terkait dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah, baik dalam kitabnya maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, ilmu kauniyah, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan akal manusia karena interaksinya dengan alam. Sumber kebenaran ilmu. Salah satu ciri ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan rasio. Dan memang manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal dan alat-alat kognitif lainnya, agar dengan alat itu manusia dapat mengadakan observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi manusia agar memiliki ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menghargai keberadaan ilmu pengetahuan. Karena tidak sama kedudukan atau derajat orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Ilmu menghasilkan teknologi yang memungkinkan manusia dapat bergerak dengan cermat dan tepat, karena dengan ilmu dan teknologi manusia dapat mengubah wajah dunia dan dapat mengubah cara bekerja dan berpikir, serta dapat mengadakan perubahan-perubahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andita Putri Pradani. Keterbatasan ilmu. Pengalaman manusia tidak pernah sempurna dan pengetahuan berkembang sepanjang pertumbuhan pengalamannya. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan semakin banyak hal-hal yang diketahui oleh para ilmuwan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Penemuan ilmiah tak akan pernah selesai atau habis karena senantiasa dikoreksi atau diperbaiki dari zaman ke zaman. Ilmu pengetahuan bukanlah tujuan. Ilmu pengetahuan hanyalah sebatas alat dalam rangka mengelola sumber dan dalam rangka pengembangan daya pikir manusia. Ilmu pada hakikatnya sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keridhaan Allah di akhirat. Kewajiban menuntut ilmu. Adapun kewajiban menuntut ilmu ada dua macam, yaitu yang pertama fardu ain, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang terkait dengan individu muslim tentang pokok-pokok ajaran agama yang termasuk dalam rukun Islam atau ibadah mahdah atau ibadah khusus. Yang kedua ada fardu kifayah, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang keberadaannya terkait dengan kepentingan masyarakat muslim dan umum. Filsafat. Dari segi etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philo dari kata kerja philin yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, philosophia adalah cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan yang benar. Orang yang cinta kepada kebijaksanaan atau pengetahuan disebut philosophos, atau dalam bahasa Arab phailasuf. Ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, manusia, dan alam semesta, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya untuk menguasai pengetahuan itu. Ciri-ciri filsafat. Filsafat terjadi jika orang mempertanyakan atau mengkaji sesuatu masalah atau mendalami hakikat sesuatu secara sistematis, radikal, dan universal. Sistematis berarti secara teratur dan tersusun sehingga merupakan pengertian dan pendalaman tentang hakikat sesuatu itu serta pembuktian yang dapat diterima akal dan tersusun berjalinan serta dalam pertanggungjawaban. Radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak kepalang tanggung hingga kepada konsekuensi-konsekuensinya terakhir. Universal ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan. Objek filsafat. Objek filsafat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Dari uraian para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa objek material dari filsafat adalah segala sesuatu realita. Adapun objek formal filsafat dikatakan bersifat non-fragment karena filsafat mencari pengertian realitas secara luas dan mendalam. Dalam hal ini, pemikiran filsafat menuntut bahwa seorang ahli filsafat adalah sosok pribadi yang berkembang secara harmonis dan memiliki pengalaman secara autentik yang diperbolehkannya dalam dunia realita. Kegunaan dan keterbatasan filsafat. Filsafat muncul sebagai manifestasi dari kegiatan berpikir manusia, mempertanyakan, menganalisis sampai ke akar-akarnya mengenai hakikat dan realitas yang ada di hadapannya. Melalui pemikiran filsafat, manusia dimungkinkan dapat melihat kebenaran-kebenaran yang lain. Di samping itu, filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya kita dapat
menyerasikan logika, rasio, pengalaman, dan agama di dalam usaha manusia mencapai pencurahan kebutuhan-kebutuhannya. Namun demikian, pemikiran-pemikiran manusia ada batas-batasnya. Tidak semua masalah dan pertanyaan dapat terjawab secara keseluruhan. Ada kalanya semua jawaban menimbulkan pertanyaan yang baru. Selanjutnya mengenai kebenaran filsafat dalam pandangan Islam. Secara prinsip, Islam menempatkan filsafat dan ilmu pengetahuan di tempat yang layak dan tinggi. Islam sangat menghargai pengetahuan, akal, dan mendorong manusia untuk berpikir, tidak mencegah manusia mempelajari filsafat. Bahkan memberikan anjuran untuk berpikir menurut logika dalam rangka memperkuat kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Betapapun pentingnya mempelajari filsafat, namun harus diakui bahwa kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, sebab ia berbicara tentang hal-hal yang abstrak, yang tidak dapat dieksperimen, diuji, atau diriset. Mempelajari filsafat dalam Islam bertujuan agar kita sebagai manusia dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam itu untuk kekuatan dan kejayaan Islam itu sendiri. Selanjutnya mengenai agama dan klasifikasi agama. Kata agama dikenal pula dengan sebutan kata din yang berasal dari bahasa Arab dan kata religi yang berasal dari bahasa Eropa. Agama diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, agama wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diturunkan Allah dari langit melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang termasuk dalam agama wahyu sebagai berikut. 1. Agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk semua manusia dan alam semesta. 2. Agama Kristen atau Nasrani dengan kitab suci Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam melalui malaikat Jibril untuk kaum Bani Israel. 3. Agama Yahudi dengan kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam melalui malaikat Jibril untuk kaum Bani Israel. Agama non-wahyu. Agama non-wahyu adalah agama yang lahir berdasarkan pemikiran atau kebudayaan manusia yang termasuk agama non-wahyu. Yang pertama, Hinduisme, Jainisme, Sikhisme, Zoroastrianisme, Konfusionisme, Sintonisme, Buddhisme. Ciri-ciri agama. Ciri-ciri agama pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Agama adalah suatu sistem tauhid atau sistem keimanan atau kepercayaan terhadap eksistensi suatu yang absolut atau mutlak di luar diri manusia yang merupakan kausa prima atau pangkal pertama dari segala sesuatu termasuk dunia itu dalam segala isinya. Yang kedua, agama merupakan suatu sistem ritual atau peribadatan atau penyembahan dari manusia kepada sesuatu yang absolut. Yang ketiga, agama adalah suatu sistem nilai atau norma atau kaidah yang menjadi pola hubungan manusiawi antara sesama manusia dan pola hubungan dengan ciptaan lainnya dari yang absolut. Agama sebagai sumber kebenaran. Agama adalah satu-satunya agama wahyu yang masih terpelihara kemurnian kitab sucinya. Oleh karena itu, kebenaran agama Islam adalah mutlak dan abadi. Islam mengajarkan bahwa kebenaran yang hakiki hanyalah berasal dari Tuhan atau wahyu, dan bahwa yang berasal dari Tuhan adalah kebenaran yang pasti. Persamaan dan perbedaan ilmu, filsafat, agama. Persamaannya adalah sebagai berikut. A. Ketiganya merupakan sumber atau wadah kebenaran atau objektivitas atau bentuk pengetahuan. B.
Dalam pencarian kebenaran atau objektivitas itu, ketiganya bentuk pengetahuan itu masing-masing mempunyai metode, sistem, dan mengolah objeknya selengkapnya sampai habis-habisan. C. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran tentang manusia, alam, dan eksistensi Tuhan atau Allah. Agama bertujuan untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan menunjukkan kebenaran asasi dan mutlak itu, baik mengenai manusia, alam, maupun Tuhan atau Allah itu sendiri. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Pendekatan kebenaran ilmu pengetahuan dengan jalan riset, pengalaman, dan percobaan sebagai tolak ukurnya. Pendekatan kebenaran filsafat dengan jalan perenungan dari akal budi secara radikal, sistematis, dan universal, tanpa bantuan dari wahyu Allah. Pendekatan kebenaran agama dengan jalan berpaling kepada Tuhan Allah yang dikodifikasikan dalam kitab suci Taurat, Injil, dan Al-Quran. B. Sifat kebenaran ilmu pengetahuan adalah positif dan nisbi. Sifat kebenaran filsafat spekulatif dan nisbi. Sifat kebenaran agama adalah mutlak atau absolut. C. Tujuan ilmu pengetahuan hanya bersifat teoritis. Tujuan filsafat kecintaannya kepada pengetahuan yang bijaksana dengan hasil kedamaian dan kepuasan jiwa sedalam-dalamnya. Tujuan agama adalah kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, keselamatan, keselarasan, keridhaan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.